Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadris Fisika. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran fisika dengan menggunakan aplikasi OBS Studio. Adapun materi yang saya angkat pada video kali ini yaitu tentang suhu dan perubahannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Nah, perlu kita semua tahu ya, bahwa suhu itu tidak sama dengan panas. Nah, apa itu suhu dan apa itu panas? Nah, untuk panas sendiri yaitu salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu ini adalah derajat tingkat energi panas suatu benda. Suhu rendah itu tingkat energi panas benda sama dengan rendah. Suhu tinggi, tingkat energi panas benda sama dengan tinggi. Nah, alat untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Apa itu termometer? Nah, termometer ini berasal dari kata Yunani termos yang artinya panas, sedangkan meter yang artinya mengukur. Jadi, termometer ini adalah alat ukur untuk mengukur suhu. Nah, prinsip kerja termometer itu sendiri, yang pertama, sifat termometer zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Yang kedua, energi panas menyebabkan molekul zat bergerak menjauh. Jarak molekul renggang, volume bertambah, dan massa zat tetap. Nah, untuk contoh dari termometer ini sendiri ya, dapat kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya, zat apa aja sih yang bisa kita isi dalam termometer? Yang pertama ada yang namanya air raksa, dan yang kedua ada yang namanya alkohol. Nah, kenapa kita menggunakan zat cair pengisi termometer dengan kedua cairan ini? Yang pertama ya, air raksa. Kenapa kita menggunakan air raksa? Karena yang pertama itu air raksa ini tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Nah, yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, titik beku min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Nah, kenapa kita menggunakan alkohol itu sendiri? Yang pertama, itu karena harganya yang relatif murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Nah, yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol ini 130 derajat Celcius. Nah, adapun kerugiannya dalam menggunakan alkohol ini, yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didih rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Nah, mengapa bukan air saja yang kita gunakan sebagai pengisi termometer? Kenapa kita harus menggunakan alkohol dan air raksa? Nah, karena air ini memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius,
air justru mengalami penyusutan. Jadi ini ya alasannya kenapa kita tidak boleh menggunakan air saja dalam mengisi termometer. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang skala-skala pada termometer. Nah, di sini ada yang namanya titik didih dan titik beku. Nah, titik tetap atas ini disebut dengan titik didihnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah titik bekunya. Nah, maksudnya titik beku ini apa? Titik beku ini adalah derajat di mana air itu akan membeku. Nah, sedangkan titik didih ini yaitu derajat di mana air itu akan mengalami mendidih. Nah, tadi ya skala pada termometer yang pertama itu ada termometer Celcius. Nah, termometer Celcius ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Nah, yang kedua, titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih dengan derajat 1 derajat Celcius. Nah, untuk titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100 derajat Celcius. Untuk termometer Reaumur sendiri 131 derajat Celcius. Salah. Skala termometer selanjutnya yaitu termometer Fahrenheit. Ini dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1736. Nah, untuk titik didih pada termometer Fahrenheit ini sendiri yaitu pada titik 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk titik bekunya itu 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini termometer Kelvin yang dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954, di mana titik didihnya ini mendidih pada 370 Kelvin dan titik tetap bawahnya ini atau titik bekunya ini pada 273 Kelvin ya. Perbandingan skalanya 100 derajat Celcius. Nah, adik-adik pasti kalian pernah ya mengalami suhu tubuh yang panas atau yang demam. Biasanya kalau kita demam itu suhu tubuh kita lebih dari 30 derajat Celcius. Karena apa? Karena suhu normal manusia itu sama dengan 36 sampai 37 derajat Celcius. Berarti kalau lebih dari 37 derajat Celcius kita akan merasakan panas dan demam ya. Kenapa kita merasakan demam? Ini disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Nah, itu juga disebabkan karena peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang lebih bisa merugikan tubuh. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita demam? Nah, demam ini akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh, sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Nah, untuk solusinya ya, pas kita demam, banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, tips selanjutnya, yang pertama, menghindari memakai selimut yang tebal, karena hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Yang kedua, beristirahatlah dengan cukup. Dan termometer. Apa itu termometer? Nah, termometer ini berasal dari kata Yunani thermos yang artinya panas,
sedangkan meter yang artinya mengukur. Jadi, termometer ini adalah alat ukur untuk mengukur suhu. Nah, prinsip kerja termometer itu sendiri, yang pertama, sifat termometer zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Yang kedua, energi panas menyebabkan molekul zat bergerak menjauh. Jarak molekul renggang, volume bertambah, dan massa zat tetap. Nah, untuk contoh dari termometer ini sendiri ya, dapat kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya, zat apa aja sih yang bisa kita isi dalam termometer? Yang pertama ada yang namanya air raksa, dan yang kedua ada yang namanya alkohol. Nah, kenapa kita menggunakan zat cair pengisi termometer dengan kedua cairan ini? Yang pertama ya, air raksa. Kenapa kita menggunakan air raksa? Karena yang pertama itu air raksa ini tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Nah, yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, titik beku min 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Nah, kenapa kita menggunakan alkohol itu sendiri? Yang pertama, itu karena harganya yang relatif murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Nah, yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol ini 130 derajat Celcius. Nah, adapun kerugiannya dalam menggunakan alkohol ini, yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didih rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna. Perlu pewarna agar tidak dapat dilihat. Nah, mengapa bukan air saja yang kita gunakan sebagai pengisi termometer? Kenapa kita harus menggunakan alkohol dan air raksa? Nah, karena air ini memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Jadi ini ya alasannya kenapa kita tidak boleh menggunakan air saja dalam mengisi termometer. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang skala-skala pada termometer. Nah, di sini ada yang namanya titik didih dan titik beku. Nah, titik tetap atas ini disebut dengan titik didihnya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah titik bekunya. Nah, maksudnya titik beku ini apa? Titik beku ini adalah derajat di mana air itu akan membeku. Nah, sedangkan titik didih ini yaitu derajat di mana air itu akan mengalami mendidih. Nah, tadi ya skala pada termometer yang pertama itu ada termometer Celcius. Nah,
Termometer Celcius ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Nah, yang kedua, titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih dengan derajat 1 derajat Celcius. Nah, untuk titik tetap bawahnya itu 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100 derajat Celcius. Untuk termometer Reaumur sendiri dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731 derajat Celcius. Salah. Skala termometer selanjutnya yaitu termometer Fahrenheit. Ini dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1736. Nah, untuk titik didih pada termometer Fahrenheit ini sendiri yaitu pada titik 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk titik bekunya itu 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ini termometer Kelvin yang dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954, di mana titik didihnya ini mendidih pada 370 Kelvin dan titik tetap bawahnya ini atau titik bekunya ini pada 273 Kelvin ya. Perbandingan skalanya 100 derajat Celcius. Nah, adik-adik, pasti kalian pernah ya mengalami suhu tubuh yang panas atau yang demam. Biasanya kalau kita demam itu suhu tubuh kita lebih dari 30 derajat Celcius. Karena apa? Karena suhu normal manusia itu sama dengan 36 sampai 37 derajat Celcius. Berarti kalau lebih dari 37 derajat Celcius kita akan merasakan panas dan demam ya. Kenapa kita merasakan demam? Ini disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Nah, itu juga disebabkan karena peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang lebih bisa merugikan tubuh. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita demam? Nah, demam ini akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh, sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Nah, untuk solusinya ya, pas kita demam, banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, tips selanjutnya, yang pertama, menghindari memakai selimut yang tebal, karena hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Yang kedua, beristirahatlah dengan cukup. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.